Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidina, NIM 299. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel saya yang berjudul Optimalisasi Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk Mewujudkan Keadilan Berbasis Perlindungan Anak. Latar belakang, anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus memperoleh perlindungan hukum dan jaminan hak asasi dalam setiap aspek kehidupan. Dalam praktiknya, anak yang berhadapan dengan hukum sering mengalami tekanan psikologis, stigma sosial, dan diskriminasi akibat proses peradilan pidana formal. Sistem peradilan pidana konvensional yang bersifat represif seringkali tidak memperhatikan kondisi psikologis dan masa depan anak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih humanis melalui restoratif justice yang menekankan pemulihan perlindungan anak. Pentingnya restoratif justice. Restoratif justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penghukuman, tapi juga mengutamakan tanggung jawab, perdamaian, dan interaksi sosial anak. Dalam konteks peradilan pidana anak, restoratif justice dianggap lebih sesuai karena anak masih berada di dalam tahap perkembangan mental dan emosional, sehingga membutuhkan pembinaan dan rehabilitasi. Permasalahan dalam sistem peradilan anak. Pelaksanaan restoratif justice di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Banyak aparat penegak hukum yang masih menggunakan pendekatan formalistik yang lebih mengedepankan penghukuman daripada pemulihan. Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai restoratif justice juga masih rendah sehingga penyelesaian perkara di luar peradilan sering dianggap tidak memberikan efek jera. Kondisi ini menyebabkan penerapan restoratif justice belum optimal dan mewujudkan perlindungan anak. Rumusan masalah. Bagaimana optimalisasi restoratif justice dalam sistem peradilan pidana anak dapat mewujudkan keadilan yang berbasis perlindungan anak di Indonesia. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan restoratif justice dalam sistem peradilan pidana anak serta mengidentifikasi supaya optimalisasi yang dapat dilakukan agar tercipta keadilan yang berorientasi pada perlindungan anak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pendekatan restoratif dalam menjaga masa depan anak yang berhadapan dengan hukum. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan sumber hukum lain yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif, kualitatif untuk memahami konsep restoratif justice, implementasi diversi, serta perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Konsep restoratif justice. Restoratif justice merupakan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan keadaan seperti semula melalui dialog dan musyawarah antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Konsep restoratif justice. Pendekatan ini bertujuan menciptakan keseimbangan kepentingan semua pihak serta memberikan kesempatan pada anak untuk memperbaiki kesalahan tanpa kehilangan masa depan akibat stigma pemidanaan. Diversi sebagai bentuk restoratif justice. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan formal menuju penyelesaian di luar pengadilan. Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pembimbing kemasyarakatan, dan masyarakat. Melalui diversi, anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara lebih edukatif, rehabilitatif, tanpa harus menjalani pidana penjara.
Manfaat restoratif justice bagi anak. Penerapan restoratif justice memberikan banyak manfaat bagi anak, seperti mengurangi stigma sosial, menghindari tekanan psikologis akibat proses pemidanaan, dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Pendekatan ini juga membantu anak tidak memperoleh hak pendidikan, hak berkembang, dan kesempatan untuk kembali diterima di lingkungan sosial secara baik. Perlindungan hak anak. Restoratif justice sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak yang melakukan tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan pertolongan, pembinaan, pendidikan moral agar dapat kembali berkembang secara optimal. Peran aparat penegak hukum. Keberhasilan restoratif justice sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum. Polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial harus memahami prinsip perlindungan anak dan teknik mediasi konflik. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan berkelanjutan agar aparat mampu menangani perkara anak secara humanis dan berorientasi pada masa depan anak. Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan restoratif justice. Anak yang telah menyelesaikan perkara melalui mekanisme restoratif harus diterima kembali tanpa stigma, diskriminasi, dukungan masyarakat, dan dapat membantu proses reintegrasi sosial anak sehingga risiko pengulangan tindak pidana dapat diminimalkan. Harmonisasi regulasi. Optimalisasi restoratif justice juga memerlukan penguatan regulasi dan sinkronisasi kebijakan hukum. Pemerintah perlu menyusun pedoman teknis yang jelas dan seragam agar pelaksanaan restoratif justice tidak berbeda-beda di setiap daerah. Kepastian hukum dan koordinasi antara lembaga sangat penting untuk memastikan perlindungan hak anak berjalan secara efektif. Tantangan penerapan restoratif justice. Penerapan restoratif justice mengalami tantangan seperti kurangnya fasilitas pendukung, minimnya koordinasi antar lembaga, rendahnya pemahaman masyarakat, serta adanya perbedaan penafsiran hukum. Selain itu, tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui restoratif justice, terutama tindak pidana berat yang menimbulkan trauma yang mendalam bagi korban. Nilai Pancasila dalam restoratif justice. Restoratif justice mencerminkan nilai kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Pendekatan ini sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia yang mengutamakan penyelesaian konflik secara kekeluargaan dan damai. Oleh karena itu, restoratif justice menjadi pendekatan yang relevan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Dampak positif jangka panjang. Penerapan restoratif justice yang optimal dapat menciptakan sistem peradilan pidana anak yang lebih inklusif, edukatif, dan rehabilitatif. Anak tidak hanya mendapatkan penyelesaian hukum yang adil, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjadi individu yang lebih produktif dalam masyarakat. Dalam jangka panjang, pendekatan ini juga dapat membentuk generasi muda yang sadar hukum dan juga dapat bertanggung jawab. Kesimpulan, optimalisasi restoratif justice dalam sistem peradilan pidana anak juga merupakan langkah penting untuk mewujudkan keadilan berbasis perlindungan anak di Indonesia. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan sosial, perlindungan hak anak, dan pembinaan anak agar dapat kembali berkembang secara optimal. Keberhasilan restoratif justice memerlukan dukungan aparat penegak hukum, pemerintah, keluarga, dan masyarakat melalui penguatan regulasi, peningkatan pemahaman, dan pengawasan yang efektif. Saran, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pedoman teknis restoratif justice agar penerapannya lebih efektif dan seragam. Aparat penegak hukum harus meningkatkan kapasitas dalam menangani perkara anak secara humanis,
Selain itu, masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai pentingnya restoratif justice agar anak berhadapan dengan hukum dapat diterima kembali dan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki masa depan. Sekian presentasi dari artikel yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.